Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Gusti Wibowo dengan NIM 40040 32 46 36 30 Saya dari kelas Praktikum B Teknologi Rekayasa Otomasi 2024. Baik, kali ini saya ingin menerangkan atau menjelaskan materi Praktikum Dasar Sistem Kontrol, yaitu kontrol PID motor DC dengan menggunakan Simulink. Pertama di sini kita akan membahas tentang pengertian apa itu PWM. PWM plus weight modulation adalah teknik pengaturan daya pada beban listrik menggunakan sinyal digital berbentuk pulsa. PWM ini tegangan yang diberikan kepada beban tidak diubah secara analog tapi diubah dengan memvariasikan lebar pulsa dari sinyal analog tersebut, sementara amplitude tegangan akan tetap konstan. Fungsi utama pada PWM ini biasa digunakan untuk mengatur daya yang diberikan kepada elemen elektrik seperti motor DC, LED, atau perangkat lain secara efisien karena akan memiliki sedikit kehilangan daya. Kenapa PWM itu efektif? PWM itu akan mengontrol di mana energi rata-rata yang diterima motor atau beban lainnya tanpa perlu merubah tegangan secara langsung, sehingga lebih efisien dan minim panas yang terbuang dibanding dengan cara lain. Lanjut, aplikasi PWM. PWM ini banyak digunakan pada aplikasi sistem kendali motor DC, pengaturan kecerdasan LED, pengendalian pemanas, serta berbagai aplikasi berbasis microcontroller seperti Arduino dan PLC karena efisiensi dayanya tinggi dan kehilangan energinya relatif kecil. Oke, baik, di sini ada grafik yang mencontohkan PWM sinyal itu seperti apa. Nah, ini bisa dilihat PWM sinyal itu bentuknya step up, dia naik, terus nanti akan turun, naik lagi, turun lagi, dan berbentuk kotak-kotak atau persegi. Nah, atasnya ini ada modulation sinyal, dia satu bukit satu lambda seperti itu modulation sinyal. Oke, selanjutnya kita akan ingin menjelaskan lagi ya tentang encoder 2 pin. Encoder 2 pin ini adalah jenis sensor incremental yang digunakan untuk mendeteksi kecepatan dan arah putaran poros motor, khususnya pada motor DC. Encoder ini bekerja dengan menghasilkan dua sinyal digital yang dikenal sebagai channel A dan channel B. Kedua sinyal tersebut digunakan oleh sistem kendali untuk membaca pergerakan motor secara real time. Prinsip kerjanya, encoder ini bekerja berdasarkan pembagian pembangkit pulsa digital saat poros motor berputar. Di dalam encoder terdapat disk berlubang atau magnet yang akan memicu sensor setiap kali poros berputar. Setiap perubahan posisi poros menghasilkan satu pulsa digital pada channel A dan channel B. Jumlah pulsa yang dihasilkan sebanding dengan sudut atau kecepatan putaran motor. Jadi, sinyal channel A dan channel B, encoder 2 pin ini menghasilkan dua sinyal digital dengan perbedaan fasa sebesar 90 derajat. Jadi perbedaan fasa pada channel A dan channel B itu 90 derajat, yang disebut juga sebagai sinyal quadrature. Perbedaan fase ini memungkinkan sistem untuk satu, membentukkan arah putaran motor, kedua, menghitung kecepatan putaran. Ketika channel A berubah terlebih dahulu dibanding channel B, motor berubah secara jarum jam. Sebaliknya, jika channel B berubah terlebih dahulu dibanding channel A, motor akan berputar berarahan jarum jam. Ya, ini penentuan arah putarannya. Kita bisa lihat di sini arah putarannya itu jika dia searah jarum jam, channel A akan mendahului channel B. Jika dia berlawanan arah jarum jam, channel B akan mendahului terlebih dahulu channel A. Nah, dengan cara ini sistem kendali dapat mengetahui arah putaran motor tanpa memerlukan sensor-sensor tambahannya. Apa sih peran encoder dalam sistem kendali? Dalam sistem kendali motor DC, encoder 2 pin berfungsi sebagai sensor umpan balik atau feedback. Data yang nantinya diperoleh dari encoder digunakan untuk pengendali atau microcontroller untuk membandingkan kecepatan aktual motor dengan kecepatan yang diinginkan. Jika terjadi perubahan, sistem akan menyesuaikan sinyal kendali seperti PWM agar motor beroperasi sesuai dengan set point yang kita inginkan. Oke, selanjutnya kita ingin menjelaskan tentang PID lagi. Lagi-lagi PID, karena dasar sistem kontrol itu tidak akan terlepas dengan yang namanya PID. PID itu adalah kontrol metode kendali umpan balik yang menggabungkan proporsional, integral, dan derivatif. Tujuan penggunaan utama PID adalah mencapai kestabilan respon cepat dan akurasi output sesuai dengan set point-nya. Konsep error. Error adalah selisih antara nilai set point dan output aktual yang menjadi dasar perhitungan sistem kendali. Kita jelaskan komponen PID atau kita bedah P, I, dan D-nya.
Proportional control biasa dilambangkan dengan KP. Ini adalah si penggerak. Dia akan memberikan output yang sebanding dengan besarnya error saat ini. Semakin besar errornya, maka semakin besar aksi kontrolnya. Karakteristiknya, efek positifnya dia meningkatkan rest time. Jadi dia nanti grafiknya itu akan lebih cepat naik ke set point-nya. Tapi dia memiliki kelemahan. Kalau nilai P-nya ini terlalu tinggi, itu akan menyebabkan overshoot atau melewati target dan akan menyebabkan osilasi. Jika menggunakan nilai P akan selalu menyisakan steady state error atau offset selisih permanen dari target. Jadi dia tidak akan stay di set point-nya. P ini membuat sistem cepat tetapi tidak tepat. Nah, lanjut ke CI, integral control, atau biasa dilambangkan dengan KI. Ini adalah si korektor. Nah, dia itu menjumlahkan error dari waktu ke waktu. Selama error itu bukan nol, aksi integral akan terus membesar untuk mendorong sistem ke target. Karakteristiknya, efek positif dari si integral ini itu menghilangkan steady state error. Nah, memastikan output akhirnya itu sama dengan set point persis. Kelemahannya ini dapat memperburuk stabilitas dan kadang menambah osilasi. Resiko internal wind up atau akumulasi error berlebihan saat sistem jenuh atau saturasi. Nah, ini membuat sistem akurat dan menghilangkan offset. Lalu yang terakhir, derivative control. Ini adalah si peredam atau rem. Nah, ketika melihat laju perubahan error, jika perubahan terlalu cepat, dia ini akan memberikan aksi berupa pengereman untuk mencegah lonjakan. Karakteristiknya, efek positifnya, dia itu mengurangi overshoot dan setting time, waktu untuk stabil. Nah, yang kedua itu meningkatkan stabilitas sistem atau efek damping. Nah, selanjutnya kelemahannya itu dia sangat sensitif terhadap noise atau gangguan sinyal frekuensi tinggi. Berarti jika tiba-tiba sinyal ada noise atau ada gangguan dengan sinyal frekuensi tinggi, ini si D ini sangat sensitif. Jadi mungkin kadang kurang stabil. D ini dapat memberikan stabilitas dan mencegah overshoot. Oke, lanjut ke penjelasan untuk materi materi kali ini. 29 MATLAB function non to hero. Yang pertama, pada sistem kontrol berbasis Simulink terkadang muncul nilai none, not a number, mungkin akibat bagian dengan 0. Data sensor yang tidak valid atau gangguan numerik saat simulasi berjalan. Nilai none dapat menyebabkan simulasi berhenti atau menghasilkan keluaran yang tidak dapat dianalisis. Untuk mengatasi hal tersebut digunakan blok MATLAB function yang berfungsi mengubah nilai none menjadi 0, none to zero. Dengan sinyal tetap berada dalam kondisi valid dan sistem dapat terus beroperasi. Contoh logika yang digunakan di dalam MATLAB function. If none, U, Y sama dengan 0, else, Y sama dengan U, N. Nah, ini itu if else yang bisa kita gunakan agar tidak muncul not a number. Nah, penggunaan blok ini memastikan bahwa sinyal masuk ke dalam sinyal kontrol, misalnya PID atau PWM, tidak mengandung nilai tidak valid sehingga meningkatkan stabilitas dan keandalan simulasi. Lalu lanjutnya saturation. Ini adalah pembatasan nilai sinyal kontrol. Block saturation digunakan untuk membatasi nilai sinyal agar tidak melebihi batas maksimum dan minimum yang diizinkan oleh sistem. Dalam pengendalian motor DC, pembatasan ini sangat penting karena sinyal kontrol PWM memiliki batas fisik, misalnya di antara 0 hingga 100% atau minus 1 hingga 1. Di PWM itu di 225, minus 225 hingga 225. Jika sinyal tersebut melebihi batas yang ditentukan, maka block saturation akan menahan pada nilai batas tersebut. Bisa dilihat sini, U saturation sama dengan U max, U min, dan nilai U-nya, di mana U lebih besar dari U max dan U itu lebih kecil dari U min. Penggunaan block saturation membantu pencegahan perintah kontrol yang tidak realistis dan melindungi aktuator dari kondisi kerja berlebih. Selain itu, pembatasan ini juga berperan penting untuk menjaga terjadinya integral wind up pada kontrol PID. Lanjut pengertian dari
error integral. Nah, error integral WinUp ini terjadi ketika komponen integral pada PID terus terakumulasi meskipun sinyal kontrol telah mencapai batas saturasi. Kondisi ini menyebabkan respon sistem menjadi lambat, overshoot besar, atau bahkan tidak stabil saat kembali ke daerah kerja normal. Integral anti-WinUp digunakan untuk mencegah penumpukan error tersebut. Prinsip dasarnya adalah menghentikan atau mengoreksi proses integrasi ketika keluaran kontrol berada pada kondisi saturasi. Pada simulink, anti-WIP dapat diterapkan dengan berbagai cara, antara lain menggunakan fitur anti-WIP pada blok discrete PID bawaan, atau menghentikan integrasi saat sinyal kontrol tersaturasi, atau menggunakan umpan balik selisih antara sinyal sebelum dan sesudah saturasi. Black calculation. Dengan penerapan integral anti-WIP, sistem kontrol menjadi lebih stabil, respon akan lebih cepat kembali ke set point, dan performa PID menjadi lebih optimal, terutama pada sistem dengan batas akuator yang ketat. Sekian untuk penjelasan PPT, kita lanjut ke simulasinya. Nah, ini untuk rangkaian simulasinya pada Simulink. Jadi di sini kita bisa lihat ini ada speed, lalu di sini kita lihat ada 920. Ini masuk ke sini, lalu di sini, KP-nya masuk di sini, PID-nya tuh masuk di sini, derivatifnya di sini, nanti zero-nya itu di tengah di bagian di bagian KI. Lalu semuanya nanti akan dimasukkan ke sini menjadi poin PID di sini yang nantinya dihitung di scope sini. Ini speed, encoder, speed sama errornya. Ini untuk PID-nya, scope-nya di sini. Untuk hasil percobaannya kita lihat di video berikutnya. Oke, di sini kita dapat melihat kondisi idle atau simulasi di mana perhatian tertuju pada scope 3 di grafik atas itu oscillasinya itu membesar, grafik sinyalnya pada yang berwarna oranye itu semakin membesar seiring waktu. Ini adalah kondisi kuat bahwa sistem berada dalam kondisi tidak stabil atau marginal step, kemungkinan besar parameter gain KP atau itu disetting terlalu tinggi, jadi menyebabkan sistem berosilasi tanpa henti. Nah, itu sempat agak rendah karena PID-nya disetting kembali. Nah, untuk grafik yang bawah nilai sumbunya sangat besar di 10 pangkat 4 nilai ordernya. Garis merah set point dan garis kuning encoder terlihat datar di angka 0. Hal ini menunjukkan meskipun sinyal kendari di atas bergejolak hebat, efek pergerakan aktual motor sistem mungkin belum terlihat signifikan pada skala besar ini. Namun di situ terlihat sedikit naik nilai kuning dan nilai hijau merah itu tidak sesuai atau tidak pada set point merahnya. Jadi agak naik di situ terlihat karena nilai PID-nya yang disetting itu mungkin kurang sesuai. Nah, lanjut ini penjelasan untuk menambahkan function none to zero ditambahkan di command window dan kita tambahkan until atau kita tambahkan file baru atau editornya. Setelah itu masukkan function y sama dengan none to zero underscore none to zero, dalam kurungnya kita taruh u seperti yang sudah kita presentasikan sebelumnya. Setelah itu kita tambahkan persen code
Kita tambahkan persen code gain. Dan kita tambahkan persen none to zero. Nah, persen none to zero ini yang nantinya akan mengubah nilai none menjadi nol. Ya, ini kita tambahkan berapa lagi jika U sama dengan none, Y sama dengan none to zero, jika U sama dengan none, maka Y sama dengan nol. Dan jika U sama dengan angka nol, angka normal, maka Y sama dengan U. Nah, kita tambahkan kodenya di sini seperti yang kita berikan. If is non U, Y sama dengan nol, else-nya Y sama dengan U. Nah, seperti itu untuk kodenya. Lalu ini kita lanjut. Analisis gambar duanya. Di sini terlihat ketika slidernya digeser turun, garis kuningnya akan berusaha mengikuti perubahan tersebut. Namun ada keterlambatan atau derivatifnya. Garis datar biru saat error membesar, controller menyatakan hasil maksimal menyentuh garis bawah biru rata. Ini disebut saturation. Artinya controller meminta tegangan lebih dari yang diberikan dari hardware. Garis gelombang hijau sangat besar dan bergigi tajam. Ini menunjukkan adanya noise frekuensi tinggi atau nilai derivatif yang terlalu sensitif. Setelah itu ada limit cycle dan instability system. Osilasi sustain di scope 3 bawah itu grafik hijau terjadi osilasi gelombang sinus yang konsisten dan berulang-ulang dari ini bukan sekedar noise melainkan limit cycle oscillation. Kemungkinan besar P-nya diatur terlalu tinggi di sini. Kita bisa lihat ketika P-nya diatur 0 itu dia kembali ke set point-nya. Nah, setelah dinaikkan bertahap nilai scope bawahnya itu terjadi perubahan yang kita bisa lihat bersama. Mungkin cukup sekian presentasi atau penjelasan simulasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.